Ini adalah bekas atau bangkai SMPS yang pertama kali saya buat ketika belajar membuat SMPS, Mas Bro ya. Video proses pembuatan dan juga pengetesannya dulu sudah pernah saya upload di channel fadzoli.net ini. Jadi setelah selesai nonton video ini, jangan lupa untuk lihat-lihat koleksi video saya yang lain, karena ada seabrek video-video mulai dari tutorial, tips, review, sampai video-video yang isinya tidak jelas, ada semua di channel ini, Mas Bro. Ya barangkali ada 1 atau 1000 biji video yang bisa menghibur Anda gitu ya. Aduh, ini rupanya kayak gini, masuk ditampil. Sebentar Bro, saya ambil contoh SMPS yang lain ya. Oke, ini biar tidak terlalu ekstrim ya, saya ambil contoh yang ini saja ya. Tapi komponennya yo banyak yang sudah saya preteli. Yus, maklum lah Bro, ini kan SMPS yang juga barang lama yang sudah tidak saya pakai. Jadi komponennya saya ambil dan saya pindahin ke PCB yang ini. Sebenarnya antara SMPS ini ataupun yang ini topologi atau sistemnya adalah sama-sama bertopologi SMPS SOS half bridge atau SMPS SOS HB ya. Kedua SMPS ini bisa mengeluarkan arus sekitar 20 ampere, bahkan lebih malahan ya. Kalau tidak percaya, lihat-lihat saja video-video saya yang lama yang menampilkan pengetesan SMPS ini ya. 20 ampere itu lumayan besar ya Mas Bro ya. Ya meskipun bagi sebagian orang mungkin masih dianggap kalau belum 30 atau 40 ampere ya dianggap masih kecil ya. Nah, tapi ya yes gitulah. Orang itu maunya ya yang serba wah gitu ya. Ya, nah kalau 20 ampere itu dianggap sudah lumayan besar, atau kita anggap tengah-tengahnya saja gitu ya, tidak besar-besar amat tapi juga tidak kecil-kecil amat. Toh 20 ampere itu kalau dibandingkan dengan trafo biasa, trafo kotak ataupun trafo donat atau trafo toroid, itu kan bisa digunakan sebagai PSU untuk amplifier yang tugasnya untuk membunyikan speaker 18 inch, baik untuk speaker bass ataupun subwoofer. Sebagian kan ada yang pakai trafo 20 ampere itu untuk power subwoofer gitu ya. Nah artinya apakah SMPS yang bisa mengeluarkan arus 20 ampere ini apakah bisa untuk power amplifier subwoofer seperti ketika kita menggunakan trafo sebagai PSU nya? Maka jawabannya adalah bisa saja, karena saya sudah pernah membuktikannya. Lalu pertanyaannya, apakah aman untuk jangka panjangnya? Jawabannya adalah aman, karena saya juga sudah membuktikannya. Tapi nah ini ada tapinya Mas Bro. Bisa dan aman kalau hanya untuk amplifier rumahan dan maksimalnya hanya 2 buah speaker 18 inch, jangan lebih. Tapi speaker 18 inch kok dipakai untuk amplifier rumahan, lakare bento ta ya. 18 inch yo kanggo amplifier lapangan kan ngono, biasanya kan ada yang bilang kayak gitu ya. Lah iya Mas Bro, SMPS HB yang kalau di pasaran setahu saya biasanya dibanderol dengan harga 300 sampai 400 ribuan. Kok apa ini mbok gawe untuk amplifier lapangan ya? Kok ya kebacut tenan ya olehmu ora gelem bondo Mas Bro. Daya real atau daya sesungguhnya dari sebuah trafo ataupun SMPS itu dinyatakan dalam satuan watt. 1000 watt sama dengan 1 kV, 2000 watt sama dengan 2 kV, dan seterusnya. Nah dari pengujian yang pernah saya lakukan, trafo kotak 20 ampere itu biasanya bisa mengeluarkan daya sekitar 2000 watt lebih, itu dengan beban damilot 4 ohm. Kalau bebannya 2 ohm ya pastinya lebih ya. Sedangkan SMPS ini dengan beban yang sama, dia bisa mengeluarkan daya sekitar 1500 watt saja.
Nah, jadi meskipun sama-sama bisa mengeluarkan arus 20 ampere, tapi daya sesungguhnya adalah berbeda. Berarti SMPS 20 ampere ini tidak jos ya, abal-abal ya. Sembola mas bro ya. Tapi perlu diketahui ya, SMPS itu ada beberapa macam jenis topologi dan sistem rancangannya. Ada yang half bridge, full bridge, flyback topologi, power factor correction, regulasi, LLC resonance, dan mbuh apa mana istilahnya, saking ngakei sampai bingung aku. Nah, poinnya adalah ini adalah SMPS HB yang paling sederhana dan paling murah biaya pembuatannya, dan pastinya ada batasan-batasannya sesuai dengan kelas rancangannya. Kalau ngeyel kepingin daya yang lebih tinggi, carilah SMPS HB yang ada tambahan PFC atau tambahan fitur regulasi atau kedua-duanya. Ada PFC dan ada fitur regulasi. Syukur-syukur kalau Anda ambil SMPS yang jenis full bridge. Jadi pakailah SMPS sesuai dengan beban dan peruntukannya, dan jangan sekali-kali terjebak dengan iming-iming ampere yang besar. Sekian dan terima gaji.